Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami kembali akan menyampaikan ragam informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur di Jurnal Kotim kali ini. Dan bersama saya Muhammad Haikal, inilah Jurnal Kotim selengkapnya. Sebanyak 45 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur akan menerima remisi. Remisi khusus tersebut diberikan kepada warga binaan Nasrani dalam perayaan Natal pada 25 Desember 2023. Remisi atau pengurangan masa tahanan kepada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sampit diberikan secara khusus bagi para warga binaan Nasrani. Remisi diberikan sebagai bentuk apresiasi bagi warga binaan yang telah menjalani pembinaan dengan baik dan menunjukkan perilaku baik pula selama menjalani tahanan. Kepala Lapas Kelas 2B Sampit Meldi Putra menjelaskan, total warga binaan yang menerima remisi khusus Natal berjumlah 45 orang. Mereka terdiri dari 17 orang narapidana narkotika, 27 orang narapidana umum dan 1 orang narapidana korupsi. Remisi diterima warga binaan yang telah menjalani masa tahanan lebih dari 6 bulan tersebut. Lama waktunya berbeda-beda, mulai dari remisi selama 15 hari, remisi 30 hari hingga remisi selama 45 hari. Secara simbolis, remisi khusus Natal kepada warga binaan tersebut akan diserahkan tepat pada tanggal 25 Desember 2023 setelah dilaksanakannya ibadah Natal di Gereja Lapas Kelas 2B Sampit. Pada tanggal 25 Desember nanti, pas setelah ibadah, baru kita melakukan pemberian remisi. Adapun jumlah yang didapat oleh narapidana ada 45 orang, cuman ada 15 orang yang berstatus tahanan masih belum mendapatkan remisi. Ada beberapa bagian, ada yang mendapatkan 15 hari, 1 bulan, dan sebagainya. Mungkin itu. Untuk itu yang banyak menerima remisi itu kasus-kasus apa aja? Rata-rata narkoba. Rata narkoba, kemudian ada sebagian pidana umum. Pak, kalau syarat untuk mendapatkan remisi sendiri seperti apa? Syarat itu berkelakuan baik, kemudian dia sudah menjalani masa penahanan itu 6 bulan lebih, baru dia diusulkan. Dalam perayaan Natal nantinya hanya warga binaan Nasrani yang bisa menerima besuk dan ibadah Natal, sementara besuk untuk warga binaan agama lain untuk sementara ditiadakan. Namun demikian penitipan barang masih bisa dilakukan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, ketertinggalan di wilayah pedalaman dalam hal program pembangunan salah satunya adalah akibat banyaknya daerah yang belum teraliri listrik. Kondisi tersebut dialami 4 rukun tetangga atau RT di Desa Kenyala, Kecamatan Pelawang, Kabupaten Kota Waringin Timur pada Rabu 20 Desember lalu. Untuk menuju Desa Kenyala saat ini sudah bisa ditempuh melalui jalan darat yang merupakan jalan rintisan dari 4 perusahaan perkebunan kelapa sawit setempat. Dengan kondisi jalan laterit atau pengerasan ini, tentunya bisa membuka keterisolasian Desa Kenyala yang sebelumnya harus ditempuh melalui jalur Sungai Mentaya Sampit. Meski demikian, saat melintasi Desa Palangan, perjalanan harus dilanjutkan menggunakan perahu penyeberangan atau kapal peri, lantaran kondisi sungai dalam keadaan pasang hingga setinggi lutut orang dewasa. Tak pelak suasana ini cukup mendebarkan tatkala harus melalui titian jembatan yang tinggi hingga kembali menuruni kapal peri melalui kondisi jalan yang tergenang air. Sesampai di Desa Kenyala, suasana lengang sangat terasa di perkampungan ini lantaran banyak warga yang pergi ke ladang mencari nafkah. Bahkan saat malam hari, suasana sepi lebih terasa akibat ketiadaan penerangan listrik. Hal tersebut seperti diungkapkan Yemea selaku Ketua Calon Jemaat GKE Bukit Kupang Gereja Kabulat Desa Kenyala yang juga mendambakan adanya penerangan listrik, terlebih untuk kelancaran beribadah, termasuk pula pengadaan ruang konsistori untuk majelis gereja maupun pembangunan toilet.
Belum adanya penerangan. Belum ada penerangan. Listrik ya Pak? Ya. Sejak kapan ini Pak? Sudah lama ya? Sudah lama, puluhan tahun lebih. Harapannya apa Pak saat ini nih Pak? Listriknya lah. Mohon Bantuan dari pemerintah daerah atau pihak ketiga untuk jaringan listrik. Penambahan. Untuk pembangunan gereja ini seperti apa ini Pak? Kira-kira harapannya Pak yang perlu dibenahi ini Pak? Untuk bangunan gereja ya yang belum, ya kalau di ruangan sudah mencukupi, cuma yang belum ini WC sama apa tadi, ruang konsistori, ruangan itu konsisi itu aja. Tidak hanya itu, ungkap Kepala Desa Kenyala Sahewan Haryanto, mereka juga berharap adanya menara untuk memperkuat signal telekomunikasi, sehingga akses komunikasi lebih lancar sebagai upaya membuka ketertinggalan wilayah ini. Saat ini masih ada spot-spot tempatnya yang ada jaringannya. Jadi harapan kami agar di Desa Kenyala bisa dibangun jaringan penguat lah, tower BTS untuk bisa supaya masyarakat bisa mengakses komunikasi supaya lebih baik lagi dan internet bisa dibuka di mana saja, semua RT 1 sampai 10 bisa menikmati jaringan internet yang baik, sebagai membuka wawasan mereka juga kalau semua jaringan telekomunikasi itu bisa terbuka. Sahewan menambahkan, selama ini bagi warga dari 4 RT yang belum teraliri listrik, mereka terpaksa menggunakan mesin genset untuk penerangan saat malam hari, meskipun harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membeli solar yang dipergunakan sejak pukul 18.00 waktu Indonesia Barat hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Normansa, Hayat TV. Dari informasi pendidikan, kegiatan ekstrakurikuler atau eskul yang diprogramkan di SMP Negeri 2 Sampit dilaksanakan telah berjalan dengan baik. Bahkan sejumlah prestasi berhasil diraih pada ajang berbagai lomba yang dilaksanakan pada 21 Desember lalu. Beragam aksi dan penampilan sebagai hasil dari kegiatan ekstrakurikuler yang berlangsung di SMP Negeri 2 Sampit disajikan penuh apik dan energik dari siswa-siswi ini. Melalui kegiatan eskul di sekolah, potensi para pelajar baik di bidang olahraga, seni, pramuka, PMR hingga ajang olimpiade antar sekolah dapat tersalurkan secara positif. Menurut Kepala SMP Negeri 2 Sampit Haji Abdurrahman, eskul sebagai program dari sekolah dalam upaya membentuk karakter siswa dan prestasi anak, dan ini sangat didukung oleh sekolah. Karena selain prestasi akademik, pihaknya juga memperhatikan di ajang non-akademik dengan mengikuti lomba baik di tingkat kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Di penghujung tahun pelajaran 2023-2024 di semester ganjil ini, seperti biasa kami setiap tahun akan membagikan hasil belajar kepada orang tua siswa, wali murid, maka bentuk pertanggungjawaban Bapak Ibu guru selama mendidik dan mengajar membimbing anak didiknya di SMP 2 Sampit ini. Kesempatannya juga kami setiap tahun setelah itu selalu menampilkan kegiatan eskul yang dilaksanakan sekolah selama 1 semester dan menyampaikan juga hasil-hasil prestasi yang diikuti siswa untuk mengikuti lomba baik di tingkat kecamatan, kabupaten maupun di tingkat provinsi.
Persembahan beragam hasil pembinaan melalui kegiatan ekstrakurikuler tersebut digelar sebelum dilakukan penyerahan rapot penilaian akhir semester ganjil. Tak pelak, bakat dan minat siswa-siswi disambut dengan penuh kebanggaan para wali murid yang berhadir langsung ke sekolah. Itu sangat membanggakan sekali Mas ya, kita sangat mengapresiasi dengan prestasi SMP 2 yang mana selama ini selalu memberikan prestasi yang terbaik untuk mewakili Kabupaten Kota Waringin Timur. Mudah-mudahan prestasi ini tetap dipertahankan dan kalau bisa lebih meningkat lagi. Supriyadi menyatakan beragam prestasi melalui kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 2 Sampit sebagai bukti bahwa penyelenggaraan ekskul telah terprogram dengan baik berkat upaya optimal pihak sekolah dalam membentuk karakter berdaya saing global menuju pelajar Pancasila. Normansa, Hayat TV. Sementara itu sebagai upaya menjalin sinergitas antara jajaran guru bersama para orang tua, SMP Negeri 2 Sampit menggelar penyerahan raport semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024 diterima langsung para wali murid masing-masing. Dan acara ini diselenggarakan pada 21 Desember 2023. Raut muka penuh ketegangan tampak menyelimuti para orang tua atau wali murid saat mendapat penjelasan dari masing-masing wali kelas seperti yang berlangsung di SMP Negeri 2 Sampit. Suasana harap-harap cemas dan penantian ini terlihat beberapa saat sebelum dilakukannya pembagian rapot bagi peserta didik kelas 7, 8, dan kelas 9. Kepala SMP Negeri 2 Sampit Haji Abdurrahman menegaskan, dilibatkannya para orang tua pada pembagian rapot ini guna meningkatkan motivasi dan memberikan kebanggaan bagi wali murid, untuk turut mendorong putra-putri mereka agar lebih giat lagi belajar hingga berprestasi lagi ke depannya. Ya, untuk pembagian rapot kita seperti biasa orang tua diundang, kemudian wali kelas membagikan rapot di kelasnya. Dan itu nanti akan menjadikan komunikasi penyampaian oleh wali murid kepada orang tua, hal-hal yang perlu penekanan kepada anak didiknya yang perlu nanti di semester genap supaya ditingkatkan. Nah, dibagikan dalam raport, dalam kelas untuk masing-masing kelas. Salah satu wali murid Supriyadi mengatakan pelibatan orang tua untuk menerima langsung pembagian rapot ini sebagai sarana menjalin sinergitas bersama para pendidik, sehingga segala permasalahan beserta solusinya dapat diterapkan lagi bagi kemajuan pendidikan peserta didik ke depannya. Jadi menurut saya hal ini sangat baik sekali, artinya apalagi kayak saya ini kan anak saya baru kelas 7. Artinya dengan diundangnya para wali murid ke sekolah, kita bisa silaturahmi, saling mengenal dengan para wali murid, dengan wali kelasnya, dengan guru-gurunya, pokoknya dengan seluruh staf pengajar lah yang ada di SMP 2. Karena kapan lagi kalau enggak yang seperti ini, karena dalam kesibukan sehari-hari orang tua ini masing-masing. Jadi inilah kesempatan kita untuk semua wali murid untuk interaksi di sekolah ini. Pada kesempatan ini, sebagai bentuk apresiasi pihak sekolah terkait hasil kelas meeting yang digelar sebelumnya, turut diberikan piagam penghargaan dan uang pembinaan. Tidak hanya itu, penghargaan yang sama juga diberikan kepada juara umum untuk kelas 7, 8, dan 9, masing-masing untuk juara 1, 2, dan 3 yang sukses meraih nilai tertinggi. Normansa,
Hayat TV. Pemirsa, maraknya serbuan berbagai jenis handphone atau gadget dengan mengusung teknologi canggih hendaknya diwaspadai penggunaannya terutama untuk anak didik. Untuk itu peran orang tua sangat penting guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkan dari alat komunikasi tersebut. Peringatan tersebut disampaikan Kepala SMP Negeri 2 Sampit Haji Abdurrahman saat memberikan sambutan pada acara penyerahan rapot semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024. Di kegiatan ini para wali murid diundang langsung ke sekolah sekaligus sebagai evaluasi bagi peserta didik agar lebih giat lagi belajar hingga berprestasi lagi ke depannya. Memang tidak dapat dipungkiri, ungkap Abdurrahman, bahwa era anak sekarang berbeda dengan zaman 10 tahun ke belakang. Zaman saat ini adalah era di mana anak-anak bahkan sejak masa balita sudah diperkenalkan atau melihat penggunaan teknologi dalam kegiatan sehari-hari mereka. Tidak terkecuali handphone atau gadget sebagai benda hasil perkembangan teknologi yang paling pesat. Untuk itu orang tua sangat berperan dalam melakukan pengawasan terkait penggunaan handphone bagi putra-putrinya. Sebab kalau tidak, dikhawatirkan akan membuka celah untuk mengakses konten-konten yang negatif. Oh ya, dalam kemajuan teknologi kita tidak bisa membendung anak kita untuk mengakses, untuk mencari informasi secara luas. Nah, dalam ini kita berharap kepada seluruh warga besar SMP 2 Sampit, khususnya orang tua, siswa, orang tua wali murid, agar bisa membimbing, mengarahkan dan mengawasi, memberikan edukasi kepada anak masing-masing, agar penggunaan HP itu jangan digunakan di luar hal-hal yang kurang baik. Di antaranya adalah membuka konten-konten yang tidak sesuai dengan norma agama, baik itu konten seksual, pornografi, maupun konten-konten yang lainnya. Terpenting adalah dampingi sang anak. Jadilah orang tua yang paham teknologi, setidaknya mengetahui apa yang sedang dipelajari atau dimainkan anak. Beri penjelasan tentang apa yang sedang dipelajari. Ketika anak tertarik pada hal atau konten yang kurang sesuai, beritahu mereka mengapa ini baik atau mengapa yang lainnya tidak baik. Normansa, Hayat TV. Tuntas sudah tugas kami untuk menyampaikan ragam informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur di Jurnal Kotim kali ini. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.